Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Sore. Pemirsa, seorang perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris menjadi tersangka penipuan penerimaan Bintara Polri di Cirebon, Jawa Barat. Bersama rekannya yang juga pensiunan ASN, pelaku menipu tukang bubur yang anaknya dijanjikan bisa diterima asalkan menyetor 310 juta rupiah. Kasus penipuan penerimaan Bintara Polri terungkap di Cirebon, Jawa Barat. Satu perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP dengan inisial SW yang bertugas di Polresta Cirebon sebagai Wakasat Binmas saat ini sudah dimutasi menjadi Paman di Polda Jawa Barat dan ditahan di sel khusus untuk rangkaian pemeriksaan. Sementara satu tersangka lainnya, N, pensiunan ASN, ditangkap. Dalam aksinya, ia mengaku dari Mabes Polri. Dari tangannya disita barang bukti sejumlah kwitansi penyerahan uang hingga bukti transfer senilai 310 juta rupiah. Dalam aksinya pada 2021 lalu, kedua tersangka mengiming-imingi korbannya seorang tukang bubur yang anaknya bisa diloloskan menjadi anggota Polri dengan biaya hingga 310 juta rupiah. Yang bersangkutan cukup mencoreng proses penerimaan rekrutmen polisi, walaupun kejadiannya tahun 2021. Nah, tetapi karena ini cukup menyita perhatian di mana proses penerimaan tersebut sebenarnya sangat tidak bisa ditembus oleh pola-pola atau cara-cara subjektif atau pengaruh dari orang. Kenapa? Karena mekanisme sistem yang diterapkan dalam rekrutmen ini sedemikian ketatnya sehingga tidak akan mungkin bisa dipengaruhi orang lain. Sehingga bisa disimpulkan apabila ada orang yang menjanjikan untuk bisa meluluskan masuk ke dalam tes, itu sudah bisa dipastikan bahwa itu merupakan kebohongan dan itu merupakan upaya penipuan. Tersangka N kini masih diperiksa intensif di Polres Cirebon Kota. Sementara tersangka SW diperiksa di Polda Jawa Barat dan akan disidang etik. Polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pemirsa, PT Global Mediacom Tbk dengan kode emiten BMTR sukses menggelar rapat umum pemegang saham tahunan pada tahun buku 2022. Dalam RUPS ini, para investor menyetujui dan menerima baik laporan tahunan perusahaan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST tahun buku 2022 PT Global Mediacom Tbk dihadiri langsung oleh Eksekutif Chairman MNC Group sekaligus Direktur Utama PT Global Mediacom Tbk Hari Tanu Sudibyo. Terdapat 4 mata acara agenda dalam RUPST kali ini. Di antaranya menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Direksi Perseroan, laporan keuangan perseroan tahun buku 2022, dan menyetujui penetapan keuntungan bersih untuk memperkuat permodalan usaha dan ekspansi bisnis. Ke depan memang harus menjadi media, tapi fokusnya di digital dan tidak terbatas di Indonesia. Dan expand ke entertainment. Ya, entertainment itu termasuk gaming, entertainment itu termasuk event, ya, konser. Ya, konser itu besar. Apalagi kita punya kapasitas produksi. Perkembangan kita sangat positif. Memang di satu sisi ada satu bagian yaitu terkait dengan percepatan digital, sedangkan untuk bagian lain pendapatan digital kita tumbuh sangat signifikan. Begitu juga dengan pendapatan konten dan IP yang kita targetkan itu adalah konten dan IP itu akan melampaui 50% dari total pendapatan iklan kita. Memiliki beberapa lini bisnis, PT Global Mediacom Tbk akan menangkap potensi bisnis yang lebih besar dalam dunia hiburan di tanah air dan akan terus merambah tidak hanya di media, namun juga di entertainment. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bawaslu akan kehilangan 7.000 pegawai honorer imbas dari kebijakan penghapusan non-pegawai negeri dari pemerintah. Hal itu dinilai akan berdampak pada jalannya pemilu karena membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Kebijakan penghapusan non-pegawai negeri atau honorer dari pemerintah berdampak besar bagi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Dengan adanya kebijakan tersebut, Bawaslu akan kehilangan 7.000 pegawai honorer yang tentunya akan berdampak pada masa kampanye pemilu yang akan dimulai tanggal 28 November 2023. Ferry Kurnia selaku Jubir Perindo menyampaikan bahwa Bawaslu hendaknya berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparat Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB terkait hal ini.
kami dari Partai Perindo berharap ya ada upaya serius lah dari pemerintah untuk bisa menangani persoalan seperti ini. Walaupun saya yakin akan banyak juga tenaga-tenaga honorer di tempat lain, tapi khusus untuk tahun elektoral, khusus untuk di Bawaslu atau juga mungkin di KPU, ini juga penting untuk dikawal secara serius. Kalau toh memang ada opsi untuk memperpanjang atau untuk melakukan sesuatu yang lebih privilege seperti itu, atau ada formasi lainnya, saya pikir ini harus dikuatkan seperti itu. Tenaga honorer sangat dibutuhkan karena dalam proses pemilu terdapat banyak agenda seperti prosedur jalannya kampanye dan pemungutan suara yang membutuhkan SDM yang cukup banyak dan berkualitas. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Anugrah Surya, iNews melaporkan.